Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa Tribuners dalam acara Tribun Jogja Podcast. Tribuners, pada hari ini kita akan membahas tema mengenai penanganan masalah lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY. Tentunya untuk membahas tema kita pada hari ini sudah hadir di studio Tribun Jogja narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Agustinus Ruruh Haryata atau disapa Pak Ruruh selaku Kepala Bidang Penaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Pak Ruruh, apa kabar? Baik Mbak Noris, selamat pagi. Semangat ya Pak ya, luar biasa. Matur nuwun Pak Ruruh sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Pak Ruruh, kita akan membahas tema mengenai penanganan masalah lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY. Nah Pak Ruruh mungkin boleh diceritakan dong Pak, apa saja sih Pak masalah lingkungan hidup yang ada di daerah istimewa Yogyakarta? Baik Mbak Noris, di daerah istimewa Yogyakarta ini memang ada beberapa hal yang beberapa tahun terakhir ini muncul kasus ya, istilahnya permasalahan di bidang lingkungan hidup. Yang masih hangat sampai dengan hari ini adalah masalah sampah. Kemudian terkait juga masalah kegiatan tambang yang banyak muncul, kemudian keberatan dari masyarakat. Kemudian dari aspek mungkin ada sedikit yang harus kita tangani terkait dengan pengendalian pencemaran air juga. Itu beberapa hal yang mungkin permasalahan yang muncul di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, nah kalau untuk sampah sendiri Pak, saat ini kan terkait dengan masalah sampah ini masih hangat diperbincang oleh masyarakat begitu Pak ya. Nah, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk penanganan masalah sampah sendiri seperti apa sejauh ini Pak? Jadi memang begini Mbak Noris, setelah bulan Mei 2024 kita bersepakat dengan teman-teman di kabupaten kota, kita sepakat untuk desentralisasi sampah, maka kemudian memang pengelolaan sampah ini menjadi kewenangan dari teman-teman kabupaten kota. Namun kami di provinsi tidak tinggal diam, kemudian kita juga membentuk kelompok kerja pengelolaan sampah yang anggotanya OPD teknis di daerah istimewa Yogyakarta, termasuk juga teman-teman di kabupaten kota untuk selalu mengevaluasi dan juga meningkatkan progres yang sudah dicapai oleh teman-teman kabupaten kota di dalam menangani pengelolaan sampah ini. Karena memang kedepannya kita memang harus tahu persis bahwa masyarakat harus mengelola sampah itu di tingkat sumbernya dan itu ada di teman-teman kabupaten kota. Terkait juga sarana prasarana untuk pengelolaan sampah akhirnya juga berada di teman-teman kabupaten kota. Dan dari hasil evaluasi ini memang kami selalu memberikan feedback di dalam rapat itu untuk bagaimana progresnya menjadi semakin baik. Dan kita bisa lihat misalnya di kota memang sekarang sedang berproses, mungkin sudah mulai ongoing terkait dengan bagaimana mereka menguatkan jejaring sampah. Sumber sampah di keluarga itu kemudian ditingkatkan, diberdayakan bagaimana masing-masing keluarga itu untuk melakukan pengelolaan sampah, pemilahannya, kemudian residunya ditangani oleh pemerintah kota. Dan pemerintah kota sedang berproses untuk mengelola residu sampah itu dengan membangun 2 unit insinerator di Nggiwangan dan ada satunya lagi di TPA Piungan. Nah ini tentunya akan memberikan pencerahan ke depannya untuk penanganan sampah di Kota Yogyakarta. Kemudian di Bantul ada pengelolaan sampah di TPST Modalan dan juga di TPST Sedayu. Yang di TPST Sedayu ini dengan teknologi RDF, bekerja sama dengan BSI di Cilacap. Untuk yang Modalan ini juga basisnya adalah termal. Kemudian untuk Sleman ada juga pengelolaan yang untuk pengelolaan residu sampah ini di TPST Minggir. Juga yang satunya lagi di Sleman ada di TPST Taman Martani. Nah ini bentuk-bentuk progres dari teman-teman kabupaten kota yang sebenarnya itu
terus berusaha untuk mengatasi permasalahan sampah. Tetapi memang tidak bisa cepat ya, karena awalnya memang semua sampah itu kemudian masuk ke TPA Piungan tanpa ada pemilahan, tetapi sekarang sudah mulai ada pemilahan, kemudian residunya dilakukan penanganan di masing-masing kabupaten kota juga. Itu perkembangan dari bagaimana kita mendorong teman-teman kabupaten kota di dalam mengatasi permasalahan sampah. Oke, kalau terkait dengan permasalahan sampah ini kan sepertinya menjadi masalah yang tak kunjung usai begitu ya Pak ya. Tadi terkait juga dengan penanganan. Nah, untuk kendalanya sendiri terkait dengan penanganan sampah sejauh ini yang dialami oleh DLHK seperti apa Pak? Kalau melihat kondisi faktual di lapangan, memang kendalanya itu di tingkat sumbernya itu pemilahannya belum begitu maksimal seperti yang kita harapkan. Jadi masih bercampur antara sampah plastik dengan sampah organik basah, sehingga perlu ada pemilahan yang lebih membutuhkan energi ya, untuk kemudian bisa dimanfaatkan menjadi energi yang terbarukan. Nah, sehingga memang yang kedepannya perlu kita tingkatkan bagaimana tadi kita mendorong masyarakat sebagai penghasil sampah di tingkat keluarga itu untuk secara disiplin melakukan pemilahan sampah organik, sampah plastik, dan sampah-sampah yang memang yang tidak bisa dipilah itu baru menjadi sampah residu yang nanti ditangani di TPST. Itu masalahnya. Oke, ya kita sudah berbicara terkait dengan penanganan masalah lingkungan hidup, yaitu pertama sampah, dan kemudian yang kedua terkait dengan tambang. Seperti apa ini Pak kalau permasalahannya sendiri Pak? Jadi kalau kita bicara tambang di daerah istimewa Yogyakarta ini memang untuk kegiatan tambang sebenarnya bukan kegiatan yang besar ya. Rata-rata untuk kegiatan tambang ini adalah untuk galian golongan C ya. Ada pasir, ada tanah, kemudian batu kapur, batu andesit. Dan yang terjadi untuk terutama di penambangan pasir, memang yang muncul banyak penambangan ilegal. Jadi mungkin banyak orang beranggapan bahwa penambangan yang ada di DIY ini kemudian dari sisi pengawasan kurang. Dianggapnya seperti itu, padahal kami bisa melakukan, dari pemerintah daerah ini bisa melakukan pengawasan, pembinaan sampai ke penegakan hukum itu terhadap pelaku usaha yang berizin. Sedangkan untuk yang ilegal ini ranahnya teman-teman di APH, aparat penegak hukum. Sehingga kami untuk yang ilegal itu hanya mengeluarkan himbauan untuk tidak melakukan penambangan, kemudian juga menyampaikan ke pihak-pihak yang memang mestinya ini menjadi tanggung jawab dari APH. Nah, selama ini memang di dalam proses perizinannya kami memang sudah melibatkan masyarakat di bawah untuk mereka juga terlibat di dalam melakukan pengawasan kalau memang terjadi penambangannya ini tidak sesuai dengan regulasi. Karena di dalam dokumen lingkungan di bagian kami di dalam untuk mengeluarkan proses perizinan, salah satunya adalah aspek lingkungan hidup. Mereka harus menyusun dokumen lingkungan hidup. Di dalam dokumen lingkungan hidup itu ada kewajiban-kewajiban yang mereka harus laksanakan. Nah, salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa masyarakat yang ada di sekitarnya itu mendapatkan manfaat secara ekonomi. Nah, dari situ memang di dalam dokumen lingkungan hidup itu juga muncul bagaimana masyarakat itu juga mendapatkan CSR, kemudian juga mungkin manfaat secara ekonomi dari kegiatan tambang itu. Kita pastikan di dalam dokumen lingkungan dan itu menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk melaksanakannya. Nah, dari situ dari aspek lingkungan itu, maka ketika pelaku usaha itu berizin, maka kemudian kita bisa mengawasi apa yang tertuang di dalam dokumen lingkungan itu, termasuk bagaimana pelaksanaan penambangannya di lapangan seperti apa. Nah, ini kami di pemerintah provinsi ini ada teman-teman dari SDM, dari BP2 SDM yang memiliki tugas melakukan pengawasan itu. Dari Kementerian SDM juga punya inspektur tambang yang di situ juga melakukan kegiatan pengawasan terhadap teknis-teknis penambangan yang baik seperti apa.
Nah, sehingga memang kalau yang berizin ya relatif kami bisa melakukan pengawasan secara terintegrasi dengan teman-teman baik dari SDM dengan juga inspektur tambang, dan di Pemda DIY ini juga ada tim pengawasan terintegrasi yang leadingnya adalah teman-teman PU di sana yang kemudian melakukan pengawasan jika memang ada potensi-potensi terjadinya pelanggaran di lapangan. Seperti itu, Mbak. Oke, terkait dengan permasalahan yang ketiga ini pencemaran air ya Pak ya. Ya. Nah, seperti apa itu Pak permasalahannya? Baik, jadi ya memang ada beberapa penggal di sungai kita yang memang dari sisi kualitas badan airnya melampaui baku mutu yang dipersyaratkan. Tetapi memang dari sisi parameter yang melampaui ini lebih banyak sumbernya adalah kegiatan domestik. Nah, ini yang memang tidak mudah kalau kami di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini untuk mengatasi secara mandiri. Karena sumber limbah domestik itu dari kegiatan masyarakat, sehingga untuk mengatasi ini memang kita harus saling berkoordinasi di OPD teknis terkait untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya dari kegiatan peternakan, dari kegiatan UMKM dan sebagainya. Nah, kalau dari kegiatan yang sifatnya kegiatan yang menengah tinggi, kami sudah melakukan upaya-upaya yang menurut kami sudah maksimal. Seperti apa itu Pak? Yang pertama adalah memperketat proses perizinan. Bagaimana ketika ada pelaku usaha yang mau berinvestasi, membangun kegiatan di Indonesia, di daerah istimewa Yogyakarta, maka kemudian kami mensyaratkan untuk mereka menyusun dokumen lingkungan yang namanya kalau kegiatannya berdampak besar dan penting AMDAL. Kalau kemudian dampaknya kecil cukup UKL-UPL. Nah, di dalam dokumen AMDAL maupun UKL-UPL ini ada kewajiban-kewajiban pengelolaan terhadap air limbahnya yang dituangkan di dalam dokumen tersebut. Apabila air limbahnya yang dihasilkan itu memang cukup banyak dan memang itu potensi menimbulkan pencemaran, maka kemudian mereka wajib membuat yang namanya instalasi pengolahan air limbah. Mereka harus menjaga kinerja IPAL itu supaya memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke badan air atau sungai. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan hal tersebut, kita punya program atau kegiatan namanya pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban tadi. Kita punya namanya pejabat pengawas lingkungan hidup yang memang khusus melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, termasuk di dalamnya terkait dengan air limbahnya. Nah, dari hasil pengawasan itu kemudian kalau ada pelanggaran kita lakukan ekspos. Kita undang direktur atau GM-nya. Di dalam ekspos itu kita juga mengundang OPD teknis terkait, kemudian juga pemangku wilayah untuk kemudian kita sampaikan bagaimana kewajiban-kewajiban ini harus segera ditindaklanjuti. Nah, dengan ekspos itu harapan kita mereka menindaklanjuti. Namun jika tidak ditindaklanjuti, kita lakukan DES. Nah, di dalam DES itu kita sudah melibatkan APH. Nah, biasanya setelah kita lakukan DES, kewajiban-kewajiban itu terus kemudian mereka laksanakan. Yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian dari sisi UMKM, kita memang dulu pernah punya program-program untuk demplot, misalnya pengelolaan air limbah untuk batik misalnya. Demplot untuk pengelolaan air limbah untuk industri tahu misalnya. Namun karena regulasi, maka kemudian bantuan-bantuan tersebut tidak diperkenankan lagi untuk provinsi. Ini dilakukan harus oleh teman-teman kabupaten. Namun kami di provinsi atau di Pemda DIY ini tidak tinggal diam, karena kita punya dana keistimewaan. Maka kita kemudian menggulirkan untuk penanganan terkait dengan air limbah domestik ini melalui dana bantuan BKK melalui program Jogja Hijau. Nah, salah satunya untuk mengatasi air limbah ini contohnya adalah bagaimana mengelola air limbah tahu menjadi biogas. Nah, ini kita kucurkan melalui dana keistimewaan di Kelurahan Kepek Gunung Kidul misalnya. Kemudian mengubah dari kotoran ternak menjadi biogas. Ini seperti yang kita kucurkan melalui dana BKK Jogja Hijau, melalui dana keistimewaan di Kelurahan Banjararu. Nah, ini upaya-upaya yang sudah
mulai kita lakukan dan kedepannya semoga ini semakin jangkauannya semakin luas dan berkembang. Gitu Mbak Noris. Oke, terkait dengan pencemaran air ini Pak ya, dan bagaimana kemudian dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini Pak? Yeah. Kalau untuk pencemaran air, kebetulan yang teridentifikasi di situ adalah yang terlampaui adalah coliform. Nah, coliform ini kalau dari sisi dampak kesehatan mungkin tidak terlalu signifikan ya bagi kita semua. Karena ketika misalnya kolinya tinggi di air yang menjadi bahan baku untuk kita minum misalnya, dengan pemanasan 100 derajat maka bakteri ini sudah mati. Sehingga kalau dari sisi dampak terhadap kesehatan masyarakat tidak terlalu signifikan. Sehingga ya beruntung kita parameter-parameter yang domestik yang melampaui baku mutu, tapi parameter kimiawinya masih cukup terjaga. Saya kira itu Mbak. Oke, nah kalau dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri untuk menangani 3 masalah utama tadi terkait dengan sampah, tambang, dan juga pencemaran air, upaya yang sudah dilakukan sejauh ini seperti apa itu? Nah kita juga untuk mengatasi permasalahan air, kemudian juga tambang, kita memang lebih mengintensifkan dari sisi pengawasan. Dan kita juga punya program dengan Kementerian Lingkungan Hidup, namanya program PROPER, program penilaian peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Nah dari situ memang kemudian bagaimana perusahaan ini tidak hanya wajib melakukan pengelolaan lingkungan, tetapi juga mereka nanti diharapkan melebihi dari kewajibannya, melakukan konservasi keanekaragaman hayati, kemudian juga CSR. Harapannya kemudian juga masyarakat dari sisi ekonomi juga terbantukan dengan proses di program PROPER ini. Dengan itu maka kemudian potensi-potensi pencemaran yang ada di kita terutama dari kegiatan usaha yang menengah tinggi kita bisa kendalikan. Tetapi kalau untuk yang untuk UMK maka biasanya teman-teman di kabupaten kota maupun dari teman-teman di PU kemudian memberikan bantuan untuk IPAL komunal domestik supaya tadi air limbah domestiknya tidak langsung dibuang ke sungai, sehingga kualitas air sungainya kemudian diharapkan meningkat, termasuk kolinya tadi bisa dikendalikan. Nah itu bentuk-bentuk upaya yang kita lakukan. Tidak bisa kami sendiri Mbak, kalau untuk berkaitan dengan lingkungan hidup ini kita perlu kolaboratif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk dengan OPD teknis terkait, tidak hanya LH. Lingkungan hidup itu kalau hanya ditangani oleh LH tidak akan selesai, karena sebenarnya ada beberapa sektor yang bisa mendukung bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke, Begitu, menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Ruru terkait dengan konservasi ya Pak ya, bagaimana kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY ini melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan itu Pak? Nah ini mungkin hal yang menarik ya Mbak. Jadi di kita untuk sektor kehutanan ada pendampingan terkait dengan kelompok tani hutan. Kemudian di sektor lingkungan hidup kita punya program namanya Kalpataru, penghargaan terhadap masyarakat yang mengupayakan pelestarian lingkungan. Nah, ada bukti nyata bahwa ketika masyarakat kita dampingi, kemudian melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan, kemudian secara tidak langsung mereka akhirnya mendapatkan manfaat selain memang kemudian lingkungannya menjadi baik, kemudian juga mendatangkan secara ekonomi itu kemudian bertumbuh di masyarakat. Sebagai contoh, misalnya kita mendampingi KTH Wanapaksi, kelompok tani hutan Wanapaksi. Mereka bermulai dari adanya keresahan di antara masyarakat mereka bahwa populasi burung kok mulai lenyap di sekitar mereka. Kemudian mereka menggiatkan kelompok tani hutan ini membentuk program istilah unggulan mereka untuk
adopsi sarang burung. Dan itu dipublish melalui media sosial. Siapapun bisa melakukan adopsi sarang burung. Ternyata mendapatkan simpati banyak orang, termasuk banyak orang dari luar Indonesia yang ikut mengadopsi sarang burung itu. Sehingga kemudian sedikit demi sedikit populasi burung itu kemudian di sana menjadi semakin bagus. Dan masyarakat kemudian meyakini bahwa program ini sangat bagus, mendapatkan manfaat, membuka guest house, homestay gitu. Kemudian banyak orang berdatangan, terutama yang hobi fotografi, yang kemudian yang mengadopsi tadi. Kalau mereka rumahnya jauh, misalnya ada yang dari Filipina, ada yang dari kemarin itu dari Amerika, itu kemudian si kelompok tani hutan ini menyampaikan progres dari perkembangan burung yang ada di sangkarnya itu. Dia kasih progres. Nah, kemudian kalau yang mereka berdomisili di Indonesia ataupun yang dekat dengan Wanapaksi di Kulon Progo ini, maka mereka boleh datang dan bisa mengamati perkembangan burung itu. Dan kami di DLHK, di bidang kami ini juga mengadopsi satu sarang burung kemarin, dan kita bisa mendapatkan progres bagaimana dari burung itu bersarang, bertelur, sampai kemudian anaknya bisa terbang sendiri. Nah, ini satu hal yang menarik. Selain itu memang KTH Wanapaksi selain terkait dengan adopsi sarang burung, mereka juga melakukan konservasi mata air dengan menanam tanaman-tanaman yang mampu menahan air supaya mata airnya bagus. Sehingga kalau Mbak Noris pernah ke Sungai Modal, nah di sana mata airnya sangat terjaga. Salah satunya adalah peran KTH Wanapaksi ini. Mereka menanami tanaman-tanaman yang mampu menahan air seperti gayam, kemudian ficus, tanaman-tanaman yang seperti beringin, kemudian juga tanaman-tanaman aren. Nah, itu mampu menahan air sehingga mata air itu bisa menghasilkan air yang banyak. Nah, dari situ kemitraan-kemitraan pendampingan kita itu selain mendapatkan manfaat dari aspek pelestarian lingkungan, masyarakat juga merasakan dampak ekonominya. Kita bisa lihat juga misalnya di KTH Pasir Kadilangu yang ada hutan mangrove di pesisir Kulon Progo, itu juga melakukan hal yang sama. Kelompok tani ini memulai dengan menanam mangrove, kemudian sekarang sudah tumbuh hutannya bisa menjadi destinasi wisata yang mendatangkan banyak manfaat ekonomi. Itu bentuk-bentuk bagaimana kita melibatkan masyarakat. Oke, tadi kita sudah bicara terkait dengan penanganan masalah lingkungan hidup ya Pak ya. Nah, kemudian kita akan berbicara terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY. Nah, dari DLHK sendiri program-programnya seperti apa Pak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis lingkungan Pak? Baik, jadi di kita ada mekanisme kerjasama di mana masyarakat bisa kerjasama dengan kita untuk memanfaatkan jasa lingkungan. Sebagai contoh misalnya Koperasi Notowono bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan ada kerjasama melalui Pak Gubernur untuk kemudian melakukan kegiatan wisata di hutan pinus Mangunan. Nah, di situ mereka menjaga hutan pinus supaya tetap terjaga, tapi di sisi lain memanfaatkan hutan pinus itu sebagai destinasi wisata. Dan di situ mendapatkan manfaat ekonomi yang luar biasa. Bahkan sempat viral ya, waktu misalnya Presiden Amerika waktu itu yang datang ke Indonesia juga mampir ke sana. Nah, kemudian kalau di waktu libur itu juga banyak wisatawan domestik yang berkunjung di sana ini mendapatkan manfaat ekonomi dari aspek lingkungan. Kalau kita bicara itu dari sisi lingkungan dikatakan sebagai jasa lingkungan. Nah, contoh lain adalah misalnya di hutan kami, di hutan produksi, di antara tegakan memang dimungkinkan ada kerjasama dengan masyarakat sekitar. Mereka bisa menanam tanaman-tanaman palawija seperti kedelai, kacang, atau bahkan padi kalau musim penghujan di antara tegakan. Tetapi di sisi lain mereka juga ikut menjaga tanaman tegakan kita, entah itu jati, entah itu
kayu putih. Hmm. Nah, sehingga mereka mendapatkan manfaat ekonomi tetapi juga berperan serta untuk menjaga lingkungan, dalam hal ini adalah hutan yang kita miliki. Nah, ini adalah bentuk-bentuk konkret bagaimana Dinas Lingkungan Hidup menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk ya secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar hutan yang kita miliki. Oke, Pak Ruruh, dalam program 100 hari pemerintahan Prabowo, Pak ya, bagaimana rencana terkait kebijakan lingkungan hidup nih Pak? Apakah ada langkah-langkah khusus yang akan diambil untuk mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Noris. Jadi menindaklanjuti program 100 hari dari Pak Presiden Prabowo. Jadi kami di Dinas Lingkungan Hidup memang sedang berproses untuk bagaimana kita mempercepat proses perizinan di bidang lingkungan hidup, karena ini banyak sekali kayak kita di framing bahwa salah satu penghambat investasi itu adalah proses persetujuan lingkungan. Nah, untuk itu maka kami selain memang kita tetap menjaga roh bagaimana kita sebagai benteng terakhir untuk melindungi lingkungan, tetapi ketika persyaratan itu sudah terpenuhi, kita harus bagaimana melayani dengan cepat. Nah, sehingga kita di dalam proses, karena ini juga merupakan kebijakan nasional, untuk segera membentuk namanya TUK, Tim Uji Kelayakan Lingkungan, yang menggantikan tim Komisi AMDAL. Nah, dari tim uji kelayakan lingkungan itu nanti kita bisa melayani proses persetujuan lingkungan itu menjadi lebih cepat. Yang dulunya proses AMDAL itu melalui 2 tahapan, melalui tim teknis di pembahasan formulir kerangka acuan, baru nanti setelah itu disetujui masuk ke formulir AMDAL dan RKLPL, dengan proses yang nanti ini akan kita laksanakan bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan tim uji kelayakan itu, maka tidak melalui 2 tahap, tapi 1 tahap, sehingga prosesnya akan menjadi lebih cepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena tema besar kita di lingkungan hidup itu adalah adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, maka kami di DIY ini sedang mempersiapkan untuk bagaimana kita mengawinkan program Kampung Iklim, di mana di dalam program Kampung Iklim ini salah satu upayanya adalah ya tadi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, untuk kita kawinkan dengan program Jogja Hijau, karena di dalam program Jogja Hijau maupun program Kampung Iklim ini sebenarnya menyangkut 4 pilar. Pilar yang pertama adalah pengelolaan ruang terbuka hijau, pilar yang kedua adalah konservasi energi, pilar yang ketiga adalah konservasi air, dan pilar yang keempat adalah pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah domestik. Nah, di situ akan kita kawinkan dengan program Jogja Hijau, sehingga kita bisa intervensi kampung-kampung yang sudah mengikuti program Kampung Iklim itu untuk meningkatkan bagaimana mereka berperan di dalam 4 pilar itu. Nah, selain itu kita juga akan kawinkan dengan proper, tadi yang programnya Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan bagaimana perusahaan itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan, termasuk bertanggung jawab terhadap aspek sosial di masyarakat. Nah, CSR mereka akan kita arahkan ke kampung-kampung yang sudah masuk dalam kategori program Kampung Iklim ini, sehingga nanti proses adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim ini semakin berkembang, kemudian menjadi pionir bagi kampung-kampung yang lain untuk meniru, untuk melakukan hal yang sama, karena ini menunjukkan keberhasilan di dalam melaksanakan 4 pilar tadi. Nah, itu beberapa hal yang coba kita create di dalam menindaklanjuti 100 hari dari program Pak Prabowo. Oke, Gitu, Mbak. Oke, Pak Rurih, pertanyaan terakhir Pak ya. Apa nih Pak upaya dari DLHK DIY untuk kedepannya menciptakan kota-kota yang ramah lingkungan yang ada di DIY? Seperti apa Pak upayanya Pak? Nah, ini kebetulan karena Yogyakarta ini punya sister city ya, punya hubungan dengan kota-kota di luar Indonesia. Nah, kemarin itu kita sedang dalam proses penjajakan dengan Korea Selatan, dengan kota Gyeongsangbuk. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita mengatasi permasalahan sampah.
membentuk kota-kota yang ramah lingkungan dalam mengatasi permasalahan sampah. Dan dari hasil diskusi pemerintah DIY dengan pemerintah Korsel melalui kota Gyeongsangbuk itu, maka kemudian nanti akan memunculkan salah satu semacam percontohan untuk desanya adalah Kalurahnya Caturharjo Pandak Bantul untuk membuat semacam recycle sampah, termasuk untuk yang recycle plastik, sehingga pengelolaan sampah terkait dengan plastik ini bisa terpadu. Nah, ini akan kita mulai dengan Caturharjo Pandak Bantul. Ini sudah mungkin penjajakan antara pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dengan Korsel. Kemudian juga percontohan terhadap pengelolaan sampah di kota gede untuk wilayah kota. Ini juga dengan Korsel. Dua hal tadi yang sementara penjajakan kerjasama kita dengan pemerintah Korea Selatan. Jadi kami pemerintah DIY selalu berusaha, walaupun kewenangan berkaitan dengan pengelolaan sampah itu ada di kabupaten kota, tapi kita juga tidak tinggal diam untuk juga memfasilitasi atau mengarahkan untuk pihak-pihak di luar DIY yang ingin membantu, juga kita fasilitasi untuk kemudian kita bawa ke teman-teman kabupaten kota, sehingga teman-teman di kabupaten kota juga bisa kemudian progresnya menjadi lebih cepat. Saya kira itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ruru sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Jogja. Terima kasih sekali Pak Ruru. Matur nuwun juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan Tribun Jogja Podcast pada hari ini. Saya Norisera dan juga Pak Ruru yang hadir pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.